Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal kedudukan garis terhadap lingkaran. Ini merupakan kelanjutan dari kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi pada video pertama kemarin telah dijelaskan mengenai konsep-konsepnya, kapan itu garis memotong lingkaran, kapan itu garis menyinggung, dan kapan garis tidak menyinggung ataupun memotong lingkaran. Sudah dijelaskan, jadi boleh dilihat pada deskripsi link videonya, silahkan dipelajari bagi yang belum menontonnya. Dan saya sarankan kepada teman-teman untuk video kali ini jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham dalam memahami dan mengerjakan soal kedudukan garis terhadap lingkaran. Oke, langsung saja soal yang pertama. Di sini soal ketiga, kelanjutan soal yang kemarin, di mana di sini diminta tunjukkan garis bahwa garis X kurang Y sama dengan 6 menyinggung lingkaran X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 8 dan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurang 8Y kurang 52 sama dengan 0. Tentukan koordinat garis singgungnya. Oke, kita disuruh dua instruksi di sini. Pertama, membuktikan bahwa garis ini menyinggung dua buah lingkaran, dan kita juga menentukan titik koordinat singgungnya. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk menentukan dia menyinggung atau tidak menyinggung itu, kita ubah persamaan garisnya ke dalam bentuk Y sama dengan, oke, X kurang Y sama dengan 6. Kemudian min Y sama dengan X min X ditambah dengan 6. Kemudian karena Y masih ada minnya, maka sama-sama dibagi min, maka jadinya min Y dibagi min jadi positif. Kemudian ini jadi positif juga, X-nya positif jadi negatif. Setelah ini tinggal kita substitusikan nilai Y ini ke dalam persamaan lingkaran. Oke, X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 8. Berarti X kuadrat tetap ditambah dengan Y-nya kita ganti dengan X kurang 6. X kurang 6 kuadrat sama dengan 8. Setelah ini tinggal kita kuadratkan, X kuadratnya tetap dulu ditambah dengan X kuadrat tetap X kuadrat, kemudian X kali min 6 X kali 2, maka jadinya min 12X. Kemudian min 6 kuadrat sama dengan 36 sama dengan 8. Kemudian kita selesaikan atau kita jumlahkan isi jenis, yaitu X kuadrat ini jadinya 2X kuadrat. Min 12X tidak ada kawannya, maka tetap saja min 12X tambah 36. Kemudian 8 pindah ruas jadinya kurang 8 sama dengan 0. Kemudian di sini kita selesaikan lagi, 2X tetap 2X kuadrat dikurang dengan 12X, kemudian 36 dikurangi 8 sama dengan 28. 28 sama dengan 0. Ini kita sama-sama dibagikan dengan 2, kita perkecil bagi 2. Ini bagi 2 tinggal X kuadrat, kemudian min 12 bagi 2 min 6X, kemudian 28 bagi 2 14 sama dengan 0. Setelah dapat persamaan kuadrat ini, kita buktikan di mana syarat garis itu menyinggung lingkaran, D-nya sama dengan 0. D sama dengan 0. Kita buktikan D sama dengan 0. D-nya apa? Yaitu B kuadrat dikurang 4AC sama dengan B-nya min 6. Berarti jadinya min 6 kuadrat dikurang dengan 4 kali dengan A-nya 1, C-nya 14. Kemudian sama dengan min 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi min 6 kuadrat sama dengan 36, kemudian 4 dikali dengan 1, 4, kemudian 4 dikali dengan 14 itu sama dengan 56, kurang 56. Maka di sini jawabannya adalah min 36 kurang 56, yaitu min 20. Ini kecil dari 0, maka di sini dia tidak menyinggung lingkaran, Jadi tidak terbukti bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8 itu disinggung oleh garis X kurang Y sama dengan 6, tidak terbukti. Lalu bagaimana yang kedua? Kita punya persamaan lingkaran yang kedua, yaitu
X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan 4X dikurang 8Y kurang 52 sama dengan 0. Di sini X kuadrat ditambah dengan Y-nya apa, yaitu X kurang 6 kuadrat ditambah dengan 4X dikurang dengan 8 dikali Y-nya tetap X kurang 6 kurang dengan 52 sama dengan 0. X kuadrat tetap tambah dengan ini kita korakkan jadinya X kuadrat kemudian kurang dengan 12X kemudian di kurang 12X kemudian ditambah dengan 36 ditambah dengan 4X kemudian kurang 8X ditambah dengan 8 kali min jadi tambah, kemudian 8 kali 6 itu sama dengan 48 kurang 52 sama dengan 0. X kuadrat sejenis maka 2X kuadrat kemudian ini min 12X 4X dan 8X sejenis, berarti kita selesaikan min 12X ditambah dengan 4X min 2X 12X ditambah 4X sama dengan min 8X kurang dengan 8X kurang 16X. Kemudian 36 dengan ini sama 48 min 25. 48 dikurangi dengan 52 yaitu 4. Kemudian min 4 ini berarti 32 ditambah 32 sama dengan 0. Sama-sama dibagikan dengan 2, kita sederhanakan bentuknya. X kuadrat kurang dengan 8X tambah dengan 16 sama dengan 0. Oke. Kita selesaikan. Kita buktikan D-nya. D harus sama dengan 0 menyinggung, berarti D sama dengan 0. Kemudian B kuadrat dikurang dengan 4AC. 4AC sama dengan B-nya yaitu min 8, berarti min 8 kuadrat. Kemudian kurang 4 kali A-nya yaitu 1. Koefisien dari X kuadrat 1. Kemudian C-nya berapa? 16. Oke, kali 16 sama dengan 8 kuadrat itu min 8 kuadrat sama dengan 64 dikurang dengan 4 kali 1 4 kali 16 yaitu 4 kali 10 iya 64 juga, sehingga sama dengan 0. Terbukti ini dia menyinggung lingkaran, garisnya menyinggung lingkaran. Lalu bagaimana titik koordinatnya? Tinggal kita tentukan dulu nilai X-nya. Dari yang ini kita tentukan nilai X-nya dulu, berarti dia telah menyinggung lingkaran. Kemudian kita tentukan nilai X-nya. X kuadrat dikurang 8X ditambah dengan 16 sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorkan maka ini jadinya X kurang 4 dan X kurang 4 sama dengan 0. Maka nilai X-nya sama ini. X kurang 4 maka X sama dengan 4. X sama dengan 4, maka kita substitusikan ke dalam persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan X dikurang 6. Berarti Y sama dengan X-nya 4, kita substitusikan, maka 4 dikurang 6 sama dengan min 2. Sehingga titik singgungnya adalah 4, min 2. Selesai. Mudah, simpel, dan cepat untuk dikerjakan. Hanya saja lingkaran pertama tadi dia tidak menyinggung lingkaran. Karena kenapa? Karena nilai D-nya kecil dari 0, maka dia memotong lingkaran. Baik, kita lanjut pada soal yang keempat, di mana di sini diketahui yaitu sebuah garis 3X kurang Y kurang 6 sama dengan 0 menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X kurang 4Y kurang 20 sama dengan 0 di titik P. Berarti garis 3X yang ini menyinggung lingkaran yang ini di titik P. Kemudian menyinggung juga lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X kurang 26 sama dengan 0 di titik Q. Berarti tentukan panjang PQ di sini. Caranya yang harus kita lakukan pertama yaitu kita harus mencari titik P terlebih dahulu, titik singgung P di mana terhadap lingkaran yang pertama. Maka kita harus mengubah dulu 3X dikurang Y kurang 6 sama dengan 0. Berarti min Y sama dengan pindah ruas jadinya min 3X ditambah 6
sama-sama bagi negatif, Y jadi positif, X-nya jadi positif juga, 3X kurang 6. Pertama kita substitusikan dulu terhadap lingkaran. Persamaan lingkaran pertama yaitu X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, kemudian tambah 8X, kemudian kurang 4Y, dikurang 20 sama dengan 0. Jadi X kuadrat tetap tambah dengan Y diganti dengan 3X kurang 6. Kemudian tambah dengan 8X tetap kurang dengan 4Y. Y-nya yaitu diganti dengan 3X kurang 6 dikurang 20 sama dengan 0. Sama dengan 0. X kuadrat tetap tambah dengan ini kuadrat ya. 3X kuadrat sama dengan 9X. Kemudian 3 kali 6 min 6 sama dengan min 18 kali 2 sama dengan min 36. Min 36X. Kemudian min 6 kuadrat sama dengan 36. Kemudian tambah 8 X, kemudian kurangi dengan 4 kali 3 sama dengan 12 X, kemudian 4 kali ini tambah 24 kurang 20 sama dengan 0. Oke. Di sini sejenis maka jadinya 10X kuadrat. Ini sejenis. Oke. Min 36 ditambah 8 yaitu min 28 ditambah dengan dikurangi 12, min 28 dikurangi 12 sama dengan min 40 X. Kemudian 36 ditambah 24 dikurangi 20, 24 kurang 20 sama dengan 4, dengan 6 ya tambah 40 juga sama dengan 0. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagikan dengan 10. Berarti X kuadrat dikurang dengan 4X tambah dengan 4 sama dengan 0. Sehingga di sini karena dia menyinggung, kita cari titik, udah dicatatkan dia menyinggung, maka kita cari titik X-nya dulu. Titik X berarti X difaktorkan ya. X kurang 2, X kurang 2. Hasil faktornya X kurang 2 sama sejenis, maka nilai X-nya yaitu sama dengan X sama dengan 2. Sehingga kita substitusikan ke dalam persamaan garisnya. Y sama dengan 3X kurang 6, maka sama dengan 3 kali 2 dikurang 6 sama dengan 6 dikurang 6. Maka titiknya adalah 0. Berarti titik P sama dengan X-nya 2,0. Kita dapatkan titik P-nya 2,0. Setelah mendapatkan titik P, kita harus mencari titik Q lagi dengan cara yang sama. Berarti caranya kita punya tadi X kuadrat persamaan lingkaran yang kedua yaitu X kuadrat tambah dengan Y kuadrat tambah 16X dikurang 26 sama dengan 0. Kita ganti nilai X-nya dengan 3X kurang 6 kuadrat. Berarti X kuadrat tambah dengan 3X kurang 6 kuadrat ditambah dengan 16X dikurang 26 sama dengan 0. Berarti X kuadrat tambah dengan hasil kuadrat tadi sama aja dengan yang ini. 3 kita kuadratkan jadinya 9X kuadrat. 3X dikali min 6 min 18 dikali 2 sama dengan min 36X. Min 36 kuadrat yaitu 36 ditambah dengan 16X dikurang 26 sama dengan 0. Ini X kuadrat tambah dengan 9X kuadrat sama dengan 10X kuadrat. 36X dengan 36 min 36X tambah dengan 16X itu sama dengan min 2X. Kemudian 36 dikurangi dengan 36 dikurangi dengan 26 itu sama dengan 10. Ya, ini tadi min 36, maaf, ditambah dengan 16X itu sama dengan 20X. 20X tambah dengan 36 dikurangi 26 itu sama dengan 10, sama dengan 0. Sehingga sama-sama kita bagikan dengan 10, maka jadinya X kuadrat dikurangi 2X ditambah dengan 1 sama dengan 0. Semuanya dibagi dengan 10. Berarti di sini kita faktorkan lagi, karena dia menyinggung, kita faktorkan lagi berapakah nilai X-nya.
X kurang 1 dan X kurang 1 hasil faktornya sama dengan 0. Jadi karena dia sama, maka nilai X yang sama yaitu X sama dengan 1. Tinggal kita substitusikan lagi. Y sama dengan 3X dikurang 6. Kita substitusikan nilai X nya ke dalam ini, maka jadinya 3 dikali 1 dikurang 6 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3 dikurang 6 sama dengan min 3. Selesai. Setelah mendapatkan titik Q-nya adalah X-nya 1, min 3. Setelah dapat ini tinggal kita cari panjang PQ. Panjang PQ sama dengan akar dari X2 kurang S1 kuadrat ditambah dengan Y2 kurang Y1 kuadrat sama dengan akar dari X2 nya berapa? Ini 1 X1 nya berapa? Yaitu yang P nya 2 kurang 2. Oke, 1 kurang 2. Kemudian kuadratkan ditambah dengan Y2 nya berapa? Y2 nya yaitu min 3. Min 3, kemudian ini Y nya 0 kurang 0 kuadrat sama dengan akar dari akar dari 1 kurang 2 sama min 1 berarti 1. Kemudian min 3 dikuadratkan tambah 3 kuadrat 9, maka sama dengan akar 10. Jadi panjang dari PQ adalah akar 10. Mudah, simpel, dan cepat untuk dikerjakan ketika kita telah memahaminya. Oke, selesai untuk pembahasan mengenai kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi silakan teman-teman pahami semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita jelaskan dan kita bahas dalam video selanjutnya. Semoga bermanfaat pada video kali ini. Sampai jumpa video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.